Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya, terutama para subscriber Bala Tutorial. Semangat terus, jangan kendor, karena kita adalah pemula. Pemula itu bagian dari sebuah proses. Kawan-kawan semua, di setiap konten yang saya sampaikan ya, baik yang sebelumnya atau yang mungkin saat ini dibahas, kita ini sebagai pemula memang penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Karena setiap hal yang kita lakukan itu pasti ada proses yang akan menghantarkan kita menuju ke puncak. Puncaknya bisa aja puncak kesuksesan atau puncak pendapatan. Ya, itu kan biasa ya, kita menghubungkan. Jadi menghubungkan kesuksesan itu kita mendapatkan penghasilan gitu. Ya, setiap YouTuber pasti tujuannya sama. Kita menginginkan pendapatan dari YouTube. Kenapa saya bicara demikian? Karena ya orang dalam melakukan sesuatu itu harus rasional. Rasional itu ya sesuailah dengan apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan. Ya, harapan dan cita-cita itulah ya biasanya merujuk ke salah satu tujuan ya. Gimana ya Pak Baliut ya. Nah, jadi intinya apapun yang memang kita lakukan pasti ada ujung atau ada harapan yang pengen didapatkan. Ya, kita sebagai konten kreator yang masih pemula itu jangan dipadamkan. Jadi cita-cita yang tadi ingin dicapai itu jangan sampai dipadamkan, apalagi dihilangkan. Karena kalau ini terjadi, bisa saja nanti kita justru berhenti di persimpangan jalan. Nah, teman-teman semua, intinya kalau menurut pengalaman apapun yang kita lakukan itu akan membuahkan hasil. Jadi sesuatu yang positif, meskipun itu sederhana, pasti nanti akan membuahkan hasil. Jadi teman-teman jangan merasa ragu untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Nah, apapun itu kontennya, apapun itu isinya, kalau itu baik, pasti akan mendapatkan hasil yang nanti teman-teman harapkan. Ketika kita sudah mau melakukan, maka hasil pun nanti akan didapat. Nah, teman-teman semua, ketika kita memulai membuat sebuah channel, kemudian kita sudah membayangkan bagaimana proses kita membuat konten. Nah, itu berarti kita juga sudah ada proses untuk mencapai hasil tersebut. Karena begini, di awal kita membuat konten kadang kita ini ya acak ya. Kita tidak menentukan tema, tidak menentukan apa yang nanti akan menjadi isi konten. Yang terpenting setiap kegiatan yang kita lakukan itu jadi video. Nah, jadi apa yang dilakukan atau apa yang ada di sebuah kegiatan ya bisa aja lah. Acara-acara ya kita buatlah sebuah video, kemudian kita upload di channel kita. Nah, itu pun sebenarnya sah-sah saja kita lakukan. Karena memang YouTube ini yang menginginkan yang diupload adalah video. Jadi kalau seandainya teman-teman mengedit gambar ya atau foto, nah sebenarnya ini kurang tepat. Jadi kalau kita upload kegiatan tapi berbentuk foto, nah ini sebenarnya kurang tepat gitu ya. Karena YouTube ini memang dikhususkan untuk video. Jadi history atau kegiatan atau apapun itu tapi isinya video langsung. Nah, jadi ketika kita sudah menentukan di awal ya tema apa yang akan saya
berikan kepada penonton, ya itu juga sebenarnya sudah salah satu proses bahwa kita ini akan mencapai ke puncak itu ya, ke puncak harapan. Nah, maka ini harus kita lanjutkan. Harus kita lanjutkan. Jadi ketika kawan ini sudah punya ide, saya ini mau ini, saya ini mau ini. Nah, coba ide-ide itu terus pertahankan. Pertahankan, jalani ya. Kemudian nanti kita akan tahu apa yang terjadi ya ketika yang kita tadi sudah dijalankan itu dilakukan. Nah, seperti ya pengalaman-pengalaman gitu ya, ketika saya memberikan sebuah ide konten yang menghibur gitu ya, ternyata ya ide konten ini banyak penonton gitu ya, tapi ketika yang sifatnya tutorial penontonnya sedikit. Nah, itu kan jadi pembelajaran bagi kita. Nah, sebenarnya karakter dari penonton kita itu seperti apa? Nah, ya disitulah kita bisa menilai. Nah, jadi gitu teman-teman, intinya kita coba aja prosesnya gitu ya. Sekarang kan yang harus dicoba adalah proses mendapat subscriber, proses mendapat jam tayang. Nah, itulah sebuah proses, dan memang sebuah proses untuk mencapai sesuatu itu ya memang itulah, untuk mendapatkan sebuah pencapaian yang kita harapkan, prosesnya itu tidak semudah kata-kata juga gitu ya. Ada yang memang dibuat lama gitu, ada juga yang memang cepat. Nah, kembali lagi kepada diri kita, kenapa ada yang lama, ada yang cepat? Bagi yang lama ya prosesnya harus lama, karena dengan proses yang lama ini ya nanti ada hikmah yang bermanfaat ya untuk channel kita atau untuk kita sendiri. Tapi yang cepat ya, yang cepat dalam arti kita diuntungkan dengan sistem, dengan proses. Nah, berarti itu memang kesiapan dari dirinya itu sudah siap atau sudah matang, sehingga dijadikanlah gitu ya, apa yang dia lakukan di konten itu terasa lebih mudah, terasa lebih cepat. Karena kita sendiri gini, suka mendengar ya ada monet 1 bulan. Nah, ini kan sangat membuat kita tertarik. Monet 1 bulan. Bayangkan ya, 1 bulan sudah bisa monet. Nah, sementara kan ada yang sebagian lagi 1 tahun belum monet, 2 tahun belum monet. Nah, sementara yang 1 bulan ini sudah monet, nah berarti kan ada hal yang positif atau hal yang lain ya yang mungkin dilakukan. Dan itu sah-sah saja. Sah-sah saja gitu. Karena ya dunia maya ini ya seperti dunia nyata. Ada orang yang cepat diuntungkan gitu ya dalam hal pekerjaan gitu. Ada orang yang cepat sekali dapat pekerjaan, contohnya begitu. Dia mudah sekali dapat penghasilan. Dia mudah sekali jadi orang sukses. Nah, di dunia nyata pun seperti itu. Nah, di dunia maya ya akan terjadi hal-hal seperti itu ya. Jadi ada orang yang cepat monetisasi, mudah monetisasi, mudah mendapatkan dolar. Nah, itu ada yang seperti itu. Kita nggak usah iri ya, cuma ya kita belajar. Kita bisa jadikan sebuah pembelajaran gitu. Nah, kenapa artis-artis cepat? Coba kawan-kawan bisa komentar. Kenapa ketika artis membuat konten cepat? Cepat apa? Cepat penonton banyak, cepat monetisasinya, cepat dapat uangnya. Kira-kira alasannya apa? Sementara kalau pemula ya, seperti saya, kawan-kawan, subscriber, kenapa lama? Kenapa tidak cepat?
Nah itu kan sesuatu yang ya bisa kita pelajari ya. Sesuatu yang bisa kita pelajari, kita amati kenapa bisa seperti itu. Artis-artis pun punya channel. Coba bayangkan, artis yang punya uang banyak punya channel. Padahal dia itu sudah diuntungkan dari keartisannya. Dia ada di televisi, mengisi acara. Tapi kenapa mereka juga buat channel? Artis aja punya channel, masa kita tidak? Ya itulah dunia ya. Dunia memang seperti itu. Orang yang sudah berada di kesuksesan, tapi ingin mencoba lagi di kesuksesan yang lain. Di dunia nyatanya dia sukses sebagai artis, dunia mayanya pun sama, dia ingin sukses. Ya, salah satunya banyak artis yang buat channel, kemudian mereka membuat konten. Nah, seperti itu. Ya kita pun sebagai pemula, cobalah seperti itu. Jadi ya, meskipun kita memang terbatas, bukan artis, bukan orang yang dikenal gitu ya. Ya siapa tahu ketika kita buat channel, ya minimal ada yang mengenal kita. Artis YouTube. Tapi kita jangan sombong juga gitu ya. Mentang-mentang kita suka tampil di YouTube jadi sombong, ya jangan juga dong. Kita mah ya biasa aja menyikapi bahwa ini adalah sebuah pertarungan yang baik gitu ya. Jadi ketika kita buat channel kemudian yang ngisi konten gitu, ini sebuah pertarungan yang positif karena ya hidup itu harus berjuang dalam setiap hal, berjuang dalam setiap peluang. Ada yang peluang pekerjaan, ada yang peluang pendidikan, ada juga peluang di dunia maya atau menjadi seorang content creator. Itu semua kan peluang-peluang yang harus diisi. Nah begitu kawan. Jadi intinya ketika sekarang kita sudah membuat channel, kita fokus ke konten, dan kontennya itu tentukan supaya nanti ketika kita ingin membuat konten itu kita tidak kesulitan, apalagi ya. Nah, jadi ketika kita sudah mengkonsepnya satu tema gitu ya. Ya mudah-mudahan sih memudahkan kita nanti membuat konten-konten berikutnya. Jangan sampai kita nanti berhenti. Jangan sampai kita nanti hilang di tengah jalan. Hilang di tengah perapatan. Jadi itulah teman-teman, intinya buat para subscriber, kita terus aja membuat karya. Konten kita meskipun sederhana, video kita meskipun sederhana, cobalah kita lakukan dengan maksimal, dengan cara kita, dengan kemampuan apa adanya. Yang terpenting tidak merugikan orang lain. Sebelumnya saya sudah sampaikan, janganlah merugikan orang lain. Ya, apa sih yang merugikan? Kita ngambil video orang lain gitu ya. Kita potong video orang, kemudian diupload di channel kita. Nah ini saya sarankan jangan dilakukan. Karena di situ sudah melanggar kode etik per YouTuber. Enak gitu kan, kita tinggal ngambil, kita upload gitu ya. Ya bagi yang punya, kalau dia tahu ya pasti nggak senang juga gitu ya. Suka ada yang bilang begini ya, ketika videonya diambil orang, saya capek-capek sudah menyiapkan, sudah mengkonsep ide, sudah menyiapkan peralatan, tiba-tiba diambil orang, dan kebetulan yang ngambil video orang lainnya itu justru lebih rame gitu ya. Nah itulah kawan-kawan semua, intinya kita terus semangat aja. Nah itu lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.